Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1033 mendebarkan. Setelah bangun kembali, kondisi Dimas Wu langsung kembali ke masa puncak, bahkan lebih parah Iyagi. Cahaya keemasan yang tak berujung menyelimuti dia, hormati dia dan perlakukan dia sebagai raja. Pada saat ini, dia adalah penguasa dunia, terang dunia, dan harapan semua orang. Di seluruh adegan, seolah-olah Dimas Wu adalah satu-satunya yang tersisa. Semua orang diliputi oleh cahayanya, dan tidak ada keberadaan. Dimas Wu menatap raja penghancur, dan langkahnya tiba-tiba menjauh, dengan aura tak terbatas. Dan niat membunuh yang marah, melangkah menuju raja penghancur. Paksaannya melesat ke arah raja penghancur dan menyapu semua orang di sekitarnya. Setiap orang yang berdiri di kejauhan langsung merasakan penindasan yang mencekik. Seluruh bumi bergetar hebat dengan langkah Dimas Wu. Hati orang-orang juga bergejolak. Dimas Wu telah bangkit kembali. Semua orang sekali Iyagi melihat fajar harapan. Dunia ini pada akhirnya akan kembali ke jalur yang benar. Dimas Wu, sebagai orang yang kuat melawan langit, pada akhirnya akan mencapai puncak tertinggi, dan raja penghancur pasti akan menderita pembalasan dan menanggung konsekuensinya. Semua orang, dengan hati yang melonjak, menatap sosok Dimas Wu yang bersinar dengan mata tajam. Kaisar Mingyue juga menangis Iyagi, dan dia dikejutkan oleh kebesaran ibunya. Namun ia juga turut berduka atas pengorbanan ibunya, hatinya bercampur aduk, namun tentunya ia juga berharap pengorbanan ibunya itu berharga. Oleh karena itu, ia ingin Dimas Wu menang dan menyaksikan kematian raja penghancur. Pada saat ini, ekspektasi semua orang sama. Kemenangan Dimas Wu adalah apa yang diharapkan semua orang. Jika Dimas Wu kalah, mungkin semua orang di sini tidak akan luput dari pembantaian raja penghancur. Orang-orang seperti dia pasti tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar ke dunia luar. Selain itu, jika Arisu Gongsun meninggal, ia bahkan akan melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di tempat kejadian dan memotong akarnya. Oleh karena itu, semua orang menyadari bahwa takdir mereka terikat pada Dimas Wu. Hanya jika Dimas Wu menang barulah mereka dapat bertahan hidup dengan selamat. Raja penghancur berdiri di tempat. Nafasnya penuh, amarah melambung tinggi, tatapannya yang buas, distorsi wajah, dan seluruh popularitasnya nyaris meledak karena amarah. Arisu Gongsun akhirnya memilih untuk merelakan pengobatannya dan rela berkorban untuk Dimas Wu yang merupakan pukulan terbesar bagi raja penghancur. Ia kini penuh emosi, dan tatapannya pada Dimas Wu dapat menembakkan aura pembunuh yang seperti pedang. Dia membenci Dimas Wu, dan kini Arisu Gongsun mati demi Dimas Wu. Raja penghancur semakin membenci Dimas Wu. Dia sudah tidak sabar untuk mengupas kram Dimas Wu sambil menyayat tulang dan abunya. Saat Dimas Wu mendekat selangkah demi selangkah, kebencian raja penghancur semakin kuat, nilai amarahnya membumbung tinggi, dan aura pembunuhnya memenuhi langit. Keduanya menganggap satu sama lain sebagai musuh terbesar dalam hidup ini, kebencian dan pembunuhan di mata mereka. Tabrakan hebat di ruang hampa menyebabkan suhu ruang hampa ini turun tajam, dan hawa dinginnya menakutkan. Aku telah melampaui kamu dan melampaui kamu dalam segala aspek, mengapa Arisu Gongsun masih begitu menyayangi kamu? Kenapa? Raja penghancur mengertakkan gigi, tidak mau setiap kata, dan berkata dengan marah. Dia membenci terlalu banyak, terlalu tidak mau, terlalu bingung. Arisu Gongsun terobsesi dengan master asli Heaven Demon Sword. Raja penghancur mengira dirinya tidak cukup kuat dan tidak berdiri di atas, sehingga tidak bisa di mata Arisu Gongsun. Namun sekarang, kekuatannya melebihi Dimas Wu, dan ia juga telah mencapai puncak. Di puncak kejayaan, ia menjadi penguasa tertinggi dan terkuat. Mengapa Arisu Gongsun masih meremehkannya? Sebaliknya, ia terus terobsesi dengan Dimas Wu, bahkan mati demi Dimas Wu. Semua ini menyebabkan raja penghancur runtuh. Dimas Wu terus berjalan dan ekspresinya tetap sama. Dia hanya membuka sedikit bibirnya, dan mengucapkan setiap kata,
dan dengan tegas menjawab, karena kamu hina dan memusnahkan manusia, kamu tidak layak dihormati dunia, apalagi tidak layak mendapatkan cinta siapapun di dunia ini. Kata Dimas Wu sambil memukul paku di kepala dan menusuk lurus ke tulang punggung Raja Penghancur. Setelah Raja Penghancur mendengarkan, amarahnya menjadi semakin besar, dan emosinya semakin terpuruk, dan ia tidak dapat menahannya lagi. Dia meraung langsung pada Dimas Wu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Aku bisa menjadi seperti ini hari ini, itu semua berkatmu. Saat itu, jika kamu tidak memimpin dalam segala hal dan menjadi pusat perhatian, membuat aku tidak merasakan keberadaan, mengapa aku harus begitu? Sekarang, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan dan meraih pencapaianku, tapi bagaimana denganmu? Dari segi kekuatan dan status, kamu lebih rendah dariku, selain menghindari, selain bergantungan dengan wanita. Kamu masih memiliki keterampilan apa? Jika bukan karena Arisu menyelamatkan hidupnya, kamu sudah menjadi mayat. Suara Raja Penghancur gemetar, emosinya mengalir deras, dan seluruh dirinya sudah dalam kondisi ekstrim. Dimas Wu berhenti, matanya berubah dingin, memandang Raja Penghancur dengan getir, dan berkata dengan kasar, kamu benar, jika bukan karena dia, aku memang akan menjadi mayat sekarang. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku, oleh karena itu, aku akan menggunakan hidupmu untuk membayar pengorbanannya. Di akhir pidatonya, cahaya keemasan yang menyinari tubuh Dimas Wu seakan langsung lumer ke tubuh Dimas Wu, dan tiba-tiba menghilang. Aura Dimas Wu berubah drastis, pupil matanya bersinar dengan cahaya gelap, melonjak dengan niat iblis yang melumpuhkan. Matanya seakan menjadi sepasang 9 murid hantu, penuh dengan kejahatan dan kejahatan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ada untaian roh jahat hitam pingsan. Itu menyebar darinya, berpusat padanya, menyebar ke sekitarnya, dan langsung menyelimuti seluruh pemandangan. Ruang luas di tempat kejadian tiba-tiba menjadi gelap dan cahayanya menghilang. Kegelapan melanda, roh malaikat tertelan, roh jahat menyerbu setiap inci kehampaan. Boom! Dalam kegelapan, Dimas Wu melangkah iagi dan melangkah dengan garang. Setelah beberapa saat roh jahat yang perkasa berguling-guling bergerak seolah menyatu dengan momentum dunia dan bergerak menuju Raja Penghancur. 9 mata iblis juga menatap Raja Penghancur, mata mereka yang menakutkan, seperti tatapan kematian. Raja Penghancur memandangi mata iblis 9 neter yang gelap milik Dimas Wu, dia langsung merasakan aliran sihir yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya, dan roh jahat yang menakutkan itu menjeratnya. Biarkan dia merasakan penindasan yang membelenggu jiwa. Raja Penghancur diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar, dan rasa tertekan itu langsung hilang. Pada saat yang sama amarah di dadanya meletus seperti gunung meletus, mata mematikan. La pun bergegas keluar, dan ia sangat marah. Sesaat lalu, Dimas Wu masih sekarat, dia sempat menghabisi Dimas Wu dengan lambaian tangan ringannya. Namun saat ini Dimas Wu sudah memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas, dan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh adalah karena pengorbanan Arisu Gongsun, dan Raja Penghancur sungguh tak tertahankan. Kamu menginginkan hidupku, kamu tidak punya kemampuan. Raja Penghancur melengkungkan wajahnya dan berteriak. Segera setelah itu, tangan kanannya tiba-tiba terulur. Tiba-tiba pedang Lahi Fengsi muncul kembali dan jatuh ke tangannya. Raja Penghancur mengguncang pedang Lahi Fengsi, seluruh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dalam sekejap, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba meningkat. Dia menatap Dimas Wu dengan garang, dan dengan tegas berkata, sekarang aku lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Usai perkataannya, aura ganasnya meluap, bagai angin puting beliung, tiba-tiba amukan meluap, menghanyutkan roh jahat di sekitarnya, dan menyapu Dimas Wu, seolah ingin mencabik-cabik Dimas Wu. Dimas Wu tidak banyak bicara, dia melangkah langsung, langkahnya aneh dan kuat, dan bunga lotus hitam tiba-tiba mekar di bawah kakinya, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya hitam yang kuat,
dan 9 matanya masih melepaskan niat sihir yang mempesona. Pada saat ini, dia seperti Raja Iblis sejati. Ketika niat iblis berada pada titik terkuatnya, Dimasmu berhenti, tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan menebas ke arah Raja Penghancur. Boom! Heaven Demon Sword terbelah, dan aura pedang cahaya emas tiba-tiba menghantam udara. Guntur besar jatuh dari 9 hari, dengan aura pedang cahaya emas, itu merobek langit dan bumi bersama-sama, dan aura kehancuran meledak terbuka menyapu penonton. Orang-orang yang hadir merasa seperti jatuh ke jurang dalam sekejap, dengan kepanikan yang tak terbatas di hati mereka. Bagian kegelapan ini penuh dengan roh jahat. Aura pedang emas yang menyilaukan bersinar, dan itu disinai oleh kilatan-kilat. Petir yang menakutkan itu bukanlah petir sederhana, tetapi pilar petir yang sangat kuat, memiliki kekuatan dunia, cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Pemandangan ini mendebarkan, mengejutkan penonton. Semuanya gemetar, dan hati serta jiwa mereka gemetar. Mata marah Raja Penghancur juga menunjukkan kilatan keterkejutannya, tapi dia tidak berniat tersentak. Sebaliknya malah membangkitkan semangat juang yang lebih melonjak. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengangkat pedang ilahi Fengsi dan menebas Dimasmu. Gemuruh. Pedang ilahi Fengsi membelah kekosongan, energi pedang menghancurkan dunia, guntur bergetar, dan guntur bergemuruh, energi pedang yang menakutkan melesat menuju energi pedang tajam, tak terbendung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.